Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Sahabat TBM Kinanti yang berbahagia, kalau kemarin saya sudah membaca sebuah buku dengan judul Mardikun si Penggembala Kambing, sebuah biografi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tahun 2003 sampai 2009. Tetapi baru sampai halaman 21, yaitu pada masa SMP. Kali ini saya akan melanjutkan kisahnya, yaitu pada masa semea. Semea kalau saat ini SMK, ya, SMK sederajat dengan SMK, seperti itu. Baik, setelah lulus SMP, yaitu tahun 1972, Bapak Muhammad Iksan atau biasa dipanggil Mbah Mat, beliau itu meskipun petani miskin, tapi memiliki keinginan sangat besar. Beliau ingin anaknya bisa terus sekolah. Tapi di Desa Telanak maupun di Kecamatan Kedung Pring belum ada sekolah setingkat SMA. Akhirnya Mardikun dititipkan di rumah Pak Pi. Mardikun biasa memanggil dengan sebutan Pak Lek Pi. Rumahnya di desa rumahnya di desa Gendong Kulon. Kebetulan beliau waktu itu menjabat sebagai kepala desa. Pada masa tahun 1973 sampai 1975, waktu di Mbabat selesai lulus SMP tahun 1972, Mardikun diantar oleh Pak Muhammad Iksan. Waktu itu diantar ke rumah Pak Pi di Desa Gendong Kulon, Kecamatan Mbabat, Kabupaten Lamongan. Mardikun diserahkan ke sana untuk bisa melanjutkan sekolah di Mbabat. Karena pada waktu itu di Kedung Pring belum ada sekolah setingkat SLTA atau SMA. Setelah di rumah Pak Pi, lalu diantar oleh pembantunya Pak Pi ke Mbabat dan didaftarkan sekolah di Semea. Waktu itu adalah Semea Persiapan Negeri. Cerita awal sekolah memang ada yang lucu. Mardikun ini anak dari desa yang daftar di kota, yaitu kota Mbabat. Mbabat itu sudah seperti kota bagi anak desa, apalagi hanya anak petani desa yang miskin. Sehingga kalau di kota ya masih kebingungan. Sehingga akhirnya dia ikut saja sama pembantunya Pak Pi. Waktu itu diantar ke tempat mendaftarkan sekolah. Alhamdulillah diterima. Kemudian masuk untuk mengikuti perkenalan sekolah. Jadi pada saat sebelum mendaftar sekolah, namanya juga anak desa, tidak mengerti bagaimana tata cara daftar sekolah pertama kali di kota. Untuk perkenalan di sekolah tersebut, Mardikun masih memakai celana pendek karena memang belum punya celana panjang. Sampai berjalan 3 hari, sering dipanggil dan diejek oleh teman-temannya. Kalau zaman sekarang mungkin udah masuk kategori bullying, ya, dibully. Sudah SMA kok masih memakai celana pendek. Memang waktu itu benar-benar belum punya celana panjang. Akhirnya setelah selesai masa perkenalan, dia pulang ke Desa Telanak, Kecamatan Kedung Pring.
Pada saat pulang itu dia cerita kepada kakak-kakaknya bahwa anak SMA harus pakai celana panjang. Sementara Mardikun belum punya celana panjang sama sekali. Beruntung akhirnya kakaknya yang bernama Darman, biasa dipanggil Mas Darman, memberikan celana panjang. Waktu itu warna celana panjangnya adalah hijau. Karena baru punya satu itu, maka setiap hari selalu dipakai. Kalau pulang sekolah langsung dicuci sendiri dan dijemur. Besoknya langsung dipakai lagi. Begitu terus sampai berjalan beberapa bulan. Karena memang belum punya seragam sekolah. Jadi ya pakai itu saja yang bisa dipakai saat sekolah. Pada saat sekolah semea, di samping sekolah, Mardikun juga membantu keluarga Pak Pi. Pada saat pulang sekolah ataupun pas libur sekolah selalu membantu di sawah. Apalagi Pak Pi adalah sebagai seorang kepala desa atau lurah. Di desa tersebut bengkoknya itu sangat luas, kurang lebih ada 13,5 hektar, jadi cukup luas. Sehingga arena pertaniannya malah cukup luas lah. Sehingga setiap hari setelah pulang sekolah pasti langsung bekerja di sawah. Padahal pagi-pagi sekali sudah harus berangkat sekolah karena sekolahnya jauh. Bayangkan, dia dari Gendong ke Babat harus jalan kaki. Jadi berangkatnya saja ya sehabis jamaah sholat subuh, terutama pada saat musim penghujan. Jalannya itu tanah liat, beletok yang licin sekali. Pasti pakai sepatunya nanti di jalan raya dan baru bisa dipakai. Waktu itu pakai sepatu futsal. Jarak tempuh dari rumah ke Gondang, jarak tempuh dari rumah di Gendong sampai sekolah kurang lebih sekitar 7 kilo. Setiap hari harus jalan kaki. Kalau musim kemarau agak lumayan karena tanahnya kering sehingga tidak begitu menyusahkan karena becek. Tetapi kalau musim hujan, beceknya luar biasa. Tapi karena keinginan yang sangat luar biasa untuk bisa sekolah, maka semangat itu selalu berkobar. Keinginannya hanya satu, harus terus sekolah dan sekolah. Sehingga kelak tidak hidup susah seperti bapak dan ibunya. Alhamdulillah pada saat di sekolah mengambil jurusan tata buku. Karena di Semea waktu itu ada 2 jurusan, yaitu tata buku dan tata niaga. Alhamdulillah lagi bisa naik kelas 2. Karena untuk naik kelas saat itu sangat sulit, tidak seperti saat ini. Tidak mudah seperti saat ini. Begitu naik kelas 2, alhamdulillah Pak Pi bisa membeli sepeda motor. Kalau tidak salah waktu itu sepeda motornya Suzuki Altima. Nah, karena Pak Pi sudah bisa membeli sepeda motor, maka sepeda ondelnya itu disuruh bawa Mardikun ke sekolah. Jadi, mulai kelas 2 Semea itu berangkat sekolahnya pakai sepeda ondel. Lumayan lah bisa lebih cepat. Tapi kalau musim penghujan ya sama saja, bahkan ganti sepedanya yang dipikul. Kalau musim penghujan itu jarak 4 kilo harus memikul sepeda. Karena jalannya becek sehingga tidak bisa dinaiki. Setelah itu baru bisa dinaiki sampai Babat karena jalannya sudah lumayan bagus. Itulah suka dukanya jalan di desa pada waktu itu. Pada waktu itu terasa luar biasa perjuangannya. Ada yang lebih lucu lagi. Penduduk desa Gendong, Kulon, pada waktu itu hanya Mardikun saja yang sekolah sampai setingkat SLTA. Karena di desa itu tidak ada anak sekolah setinggi itu. Ya, yang ada ya rata-rata sekolah hanya sampai SD, atau lulus SD sudah tidak sekolah lagi, atau paling-paling setelah lulus SD ya di pondok.
Jadi begitu melihat anak sekolah sampai semea waktu itu ya jadi tontonan. Kalau dia berangkat sekolah pasti banyak yang bertanya. Karena kalau berangkat sekolah pakai seragam dan atribut yang aneh menurut mereka. Memang menjadi satu-satunya yang sekolah di Semea ya serasa luar biasa. Sementara waktu itu yang lainnya rata-rata hanya sekolah SD atau paling tinggi lulus SD. Kembali lagi ke cerita waktu kelas 2 Semea. Kalau pas ada kegiatan olahraga sore, pulangnya kadang ya sampai menjelang maghrib. Karena memang hobi olahraga dan juga merupakan pemain inti. Jadi waktu itu menjadi pemain bola dan pemain sepak bola juga. Makanya kalau ada kegiatan ya terpaksa izin. Alhamdulillah diizinkan oleh Pak PI, jadi bisa dengan tenang mengikuti kegiatan olahraga voli dan kadang-kadang sepak bola. Saat itu gurunya juga pesan agar jangan sampai belajar merokok seperti teman-temannya yang lain. Akhirnya juga tidak mau jika diajak merokok. Padahal saat itu namanya seumur anak tingkat SMA. Jadi di belakang sekolah itu banyak anak-anak yang sering merokok. Satu batang rokok disedot secara berganti-gantian. Begitu sampai giliran Mardikun pasti dia tolak. Karena dia tidak mau itu. Lantas sering dijuluki banci oleh teman-temannya. Namun karena larangan dari guru olahraga itu maka dia tetap teguh. Ya begitulah. Sampai sekarang pun Mardikun tidak pernah merokok. Jadi mulai SD sampai Semea, gurunya selalu wanti-wanti agar jangan sampai merokok. Jadi cerita masa sekolah, terutama kelas 2 itu sangat menyenangkan. Pokoknya sepanjang hidup itulah masa yang paling menyenangkan. Tetapi ada juga dukanya, yaitu karena tidak punya uang. Masa itu anak kota pada saat istirahat semuanya membeli jajan. Sedangkan Mardikun hanya melihat saja. Karena dia anak dari desa yang tidak pernah diberi uang saku. Kalau melihat anak-anak kota yang banyak uangnya itu rasanya ya kadang-kadang iri. Setiap istirahat selalu beli jajan. Tapi alhamdulillah kadang-kadang ada anak-anak kota yang merasa kasihan. Jadi memberikan sebagian jajan kepadanya. Biasanya dia dipanggil, lalu diberi sedikit jajan. Meskipun demikian, dia tidak sedih, karena itu kan hanya sekedar makanan. Baginya yang penting bisa belajar. Alhamdulillah, pendidikannya lancar semuanya. Mulai kelas 2 itu sudah mulai terasa lebih berat, karena adik-adiknya yang di desa Teranak Kedungpring hampir semuanya sudah mulai sekolah. Ada yang masuk SD dan SMP. Sehingga dia tidak mungkin bisa minta uang untuk biaya sekolah. Akhirnya waktu liburan kenaikan kelas, waktu mau naik kelas 3, pas ada liburan panjang, ya liburan panjang menjelang akhir tahun, dia berpikir memanfaatkan waktu liburan itu untuk bekerja. Agar nantinya bisa membayar sekolah dan waktu sekolah sudah masuk kelas 3. Akhirnya waktu itu pamit, tentunya dengan berbohong kepada Pak PI. Kalau dalam sebulan itu mau berangkat kemah. Tapi waktu itu malah ikut bekerja teman-temannya yang berjumlah beberapa orang. Mardikun, Haryanto, dan Dono, ya berjumlah 3 orang. Mereka bekerja di Gresik, yaitu di PT Nusantara Plywood. Kebetulan waktu itu pas pendirian PT Nusantara Plywood Gresik itu masih baru. Akhirnya mereka bekerja di sana sebagai kuli untuk mendirikan pabrik. Alhamdulillah waktu itu liburannya 1 bulan. Jadi setelah hampir 1 bulan itu mereka siap-siap pulang dan kembali melanjutkan sekolah. Dengan demikian, sebelum pulang itu sempat mengumpulkan uang. Sepertinya uang itu selain buat bayar sekolah, juga bisa untuk membeli celana yang agak banyak.
Bukan hanya celana, namun juga membeli baju dan keperluan lainnya. Madikun sangat bahagia karena saat itu sudah bisa mencari uang sendiri, sehingga bisa bayar sekolah dan juga membeli celana dan baju-baju. Semua itu merupakan hasil dari bekerja di Gresik itu. Bersyukur sekali bisa membayar uang sekolah waktu itu. Begitu naik kelas 3, uang sekolahnya langsung dibayar selama 1 tahun. Bayar di muka. Karena memang mumpung ada uang. Pokoknya jangan sampai membebani orang tua. Maka dia segera bayar untuk sekolah selama 1 tahun. Jadi dia tidak mikir masalah uang sekolah selama 1 tahun ke depan. Hanya tinggal konsentrasi belajar saja. Sepanjang tahun, setiap hari tugasnya hanya belajar dan belajar. Cita-citanya hanya satu, yaitu bisa lulus SEMEA dengan nilai yang baik. Pada tahun 1975, dalam waktu 1 tahun itu sudah tidak mikir masalah SPP. Karena SPP sudah dibayar di muka. Waktu mau ujian, dia baru tahu. Ternyata ujiannya tidak bisa dilaksanakan di sekolah tersebut. Maka ujian sekolahnya harus gabung dengan SEMEA negeri di Surabaya. Nah, karena yang digabungi itu adalah sekolah favorit di Surabaya, yaitu SEMEA Negeri 1 Surabaya, tepatnya di Wonokromo, yang sampai sekarang masih ada, yaitu SMK 1 Surabaya. Akhirnya, meskipun yang anak SEMEA babat pun yang ikut ujian, maka yang ngawasi juga guru-guru sana. Karena klasifikasinya sana adalah SEMEA favorit, maka mata ujiannya memang sangat berat. Namun karena selama 1 tahun tidak mikir uang sekolah, hanya mikir pelajaran saja, akhirnya Martikun bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Alhamdulillah, ternyata setelah pengumuman yang lulus, yang laki-laki itu hanya dia sendiri. Sementara yang lainnya adalah anak-anak putri, yaitu namanya Nur Isnaini dan Nur Hayati. Jadi dari babat hanya 7 siswa itu yang lulus. Pada waktu pengumuman ada yang lucu lagi. Waktu lulus itu malah dia digotong oleh teman-temannya yang laki-laki. Dia digotong dan diarak sampai jalan-jalan. Yang tidak lulus malah bangga. Kan lucu itu. Malah yang lulus digotong dan disorai rame-rame. Sungguh itu pengalaman yang sangat menggelikan sekaligus membanggakan. Jadi peristiwa tahun 1975 merupakan akhir dia sekolah SEMEA. Berakhirlah tahun 75 dia mengurus ijazah di SEMEA Negeri 1 Surabaya. Nah, setelah lulus di SEMEA itulah dia mulai berpikir kalau ingin melanjutkan kuliah. Pokoknya kepingin sekali. Tetapi bagaimana caranya? Dia belum tahu. Karena orang tua tidak punya biaya. Karena mau melanjutkan sekolah dan kuliah mesti butuh biaya sangat banyak. Maka waktu itu dia berpikiran sambil merenung malam-malam. Akhirnya Mardikul memutuskan harus merantau ke Surabaya. Maka tepat tanggal 31 Desember tahun 75, dia berangkat merantau ke Surabaya. Itulah sekilas peristiwa tahun 1973 sampai dengan 1975. Pada saat itu dibesarkan di Desa Gendong Kulon, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Sambil sekolah di SEMEA Persiapan Negeri Babat itu sampai selesai. Begitu selesai, dia tidak ingin tetap tinggal di Gondang ataupun kembali ke desa Telana. Tetapi ingin merantau ke ibu kota untuk mencari kerja sambil nanti bisa melanjutkan kuliah. Begitulah cita-citanya. Apakah cita-citanya itu tercapai? Pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu yang saya bacakan dari sebuah buku dengan judul Mardikun si Penggembala Kambing, sebuah biografi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tahun 2003 sampai 2009.
Sampai ketemu lagi pada kelanjutan kisah ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.